Eljon semuanya, kembali lagi bersama saya Mawar Salem, Putri Pariwisata Indonesia 2019 dan juga masih bersama dengan Pak Beni Cuaca. Thank you. Dalam program Indonesia Business Forum. Nah, di segmen-segmen sebelumnya kita telah membahas tentang SWOT analysis, kemudian customer expectation analysis dan juga competitor analysis nih ya Pak. Good. Di segmen kali ini kita akan membahas mengenai understanding nih, karena dalam suatu perusahaan itu sangat penting sekali ya Pak. Pemahaman. Iya, benar banget. Oke, good. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan di sini adalah apa hasil dari konsolidasi top 3 prioritas, customer analysis, competitor analysis, dan juga bagaimana cara corporate keluar dari perangkap penciutan bisnis setiap tahun? Wow, pertanyaannya dalam. Oke, thank you Mawar, sahabat Eljon. Kita summary di sesi terakhir. Langkah pertama adalah tentukan dulu siapa customer kita. Siapa customer kita tadi itu adalah dengan kita zoom in, cari terus who-nya siapa. Saya izin kasih nama adalah customer strategic. Jadi customer strategic istilahnya ya. Oke. Customer strategic. Ini untuk pengistilahan doang. Pengistilahan daripada customer yang kita anggap itu benar-benar customer kita. Yang kedua, kapan customer itu kita kasih nama customer strategic? Jika dan hanya jika customer tadi operational excellence-nya itu kita punya strength point. Kalau kita tidak bisa memberikan operational excellence terhadap customer kita tadi itu dan itu bukan di strength point-nya kita, maka selesailah sudah. Kita nggak mungkin bisa bersaing Mawar, sahabat Eljon. Jadi tentukan dulu customer kita tuh siapa. Oh ternyata Pak Beni, customer ini cocok dengan strength point-nya kita. Ya udah kita ambil. Tapi customer-nya Pak Beni tidak cocok dengan strength point-nya kita. Kita tetap maksa ambil. Bahkan kita tahu customer tadi itu untuk mengoperatkan dia punya services tadi, untuk menjual kita punya produk tadi itu merupakan kita punya weakness. Jadi semakin kita ambil customer tadi itu semakin justru membuat kita punya weakness itu semakin bertumbuh. Nah itu tinggal tunggu waktu, kita akan collapse. Oke, syarat pertama apa tadi? Mawar, sahabat Eljon, untuk customer strategic adalah fokus ke kita punya strength point. Strength point. Good. Carilah alignment antara customer strategic tadi itu dengan strength point kita dulu. Jangan pilih weakness ya Mawar. Nah, kalau kita nggak pernah tahu strength point kita apa tadi, repot. Clear. Yang kedua, customer strategic tadi itu, setelah saya mendapatkan customer A, maka contohnya seperti ini, simple aja. Kita simulasi deh. Pak Beni, jika Pak Beni mau masuk sebagai trainernya di industri keuangan, contoh di industri perbankan, contoh, maka Pak Beni harus masuk di bank A dulu. Kenapa? Karena bank A itu tadi itu adalah yang customer strategic, ini yang paling gede, paling brandnya itu paling bagus, paling positif ya. Nah, dengan Pak Beni dapatin brand A tadi itu, pasti dengan cukup gampang, cukup mudah Pak Beni akan mendapatkan bank B, bank C, bank D, karena bank A saja pakai Pak Beni. Nah, oke. Dua kategori customer strategic. Satu, customer strategic harus fokus terhadap kita punya Strength point. good. Strength point, bukan weakness. Hati-hati ya, saya ingatkan ini berulang-ulang kali karena ini sering saya temukan pada saat saya memberikan jasa konsultasi. Klien saya itu sendiri saya tanya, strength point kamu apa? Waduh, belum tahu ya Pak, strength point saya apa ya Pak? Nah, repot. Yang kedua, setelah saya dapetin customer strategic tadi itu, saya harus bisa mendapatkan yang nama customer turunannya. Setelah saya dapetin bank A tadi, maka saya harus dapetin bank B, bank C, bank D dengan gampang. Oke, clear ya, customer strategic ya. Yang kedua, sahabat Eljon, fokuslah terhadap strength point kita, bukan fokus terhadap weakness. Pak Beni, manusia itu dilahirkan oleh Tuhan. Tuhan itu maha sempurna, tapi manusia itu sendiri aja ciptaan Tuhan punya kelemahan nggak? Punya Pak. Nah, apalagi perusahaan Mawar, sudah pasti juga punya kelemahan. Nah, mungkin nggak Pak Beni, saya bisa menghilangkan kelemahan dari perusahaan saya sampai ke titik nol? Jawabannya mustahil. Kalau bisa, berarti kita sudah mengalahkan
Sang Maha Pencipta. Karena sempurna kan? Iya benar. Itu nggak mungkin terjadi kan? Nah, effortnya lebih bagus kita fokus ke strength point daripada ke weakness. Simulasi angka sahabat Eljon dengan Mawar ya. Contoh, strength point-nya perusahaan A tadi saya kasih indeks 5 poin. Boleh? 5 nih poinnya. Weakness-nya juga bernilai 5. Contoh angka ya, sahabat Eljon dengan Mawar. Sekarang strength 5, weakness 5. Sama-sama besar nggak di Mawar? Sama-sama besar. Sama-sama besar. Tapi jika saya berfokus menghilangkan weakness tadi dari 5 menjadi 4 menjadi 3 sehingga mentok di 3, asumsi mentok di 3, itu butuh waktu yang cukup lama, butuh biaya yang cukup besar. Kenapa nggak saya lakukan seperti ini Mawar sahabat Eljon? Oke deh, weakness gue memang 5, strength point gue 5. Boleh nggak sekarang ini saya fokus ke strength point-nya saya sehingga yang 5 tadi itu bisa bertumbuh menjadi 100 contohnya. Nah, sekarang 100 ketemu 5. Weakness-nya jadi bisa saya abaikan kan? Iya benar. Karena strength point saya menjadi nilainya 100. Nah, yang sering teman-teman business owner yang saya sering temui ya, sahabat Eljon sama Mawar, yang saya nggak temui, saya nggak tahu. Mereka lebih cenderung itu adalah membuat kelemahan itu supaya bisa minim. Effortnya besar, waktunya lama, biayanya besar. Sekarang mana bagus Mawar? Strength point kita 100 dengan weakness-nya 5 atau sahabat Eljon ya, jadi 100 dengan 5 ya, atau weakness kita 3, strength point kita 5. 100 dan 5 dong Pak. Good. Di situ poinnya. Jadi jangan sudahlah, kita nggak usah fokus ke arah kita punya weakness. Terima saja kita punya weakness tadi itu dengan cara ya oke lah kita improve oke lah ya. Tapi improve-nya kemana? Ke strength point. Pertajam terus kita punya strength point. Nah sehingga pada saat itu terkesannya 5 itu lebih mengecil gitu loh. Itu poin kedua Mawar, sahabat Eljon. Makanya top 3 prioritas kita tadi yang di segmen 1 tuh fokusnya adalah mempertajam strength point-nya kita Mawar. Sehingga dengan strength point kita tuh bertumbuh menjadi di indeks 100 asumsi angka. Bertumbuh tadi itu sehingga kita bisa melakukan pelayanan operasional excellent terhadap customer strategi tadi. Nah sudah ngeling dong? Iya. Strength point kita bertumbuh dengan cara apa tadi? Top 3 prioritas tadi. Fokus prioritas kita ke strength point terus. Jangan fokus ke kelemahan kita nolkan. Clear ya? Dengan kita punya strength point tadi yang bertumbuh di angka 100 tadi itu, otomatis kita bisa melayani lebih baik, melayani lebih cepat, melayani lebih murah, faster, better, cheaper. Nah, ngeling lagi dong, ya. Nah, setelah itu kita berhasil, kita achieve, maka customer turunan kita pasti dapetin dengan ya menurut saya sih dengan simple. Nah, yang ketiga, poin terpenting, bagaimana kita bisa mendongkrak atau achieve target revenue tadi. Insentif emosional Mawar, sahabat Eljon. Apa itu Pak Benny insentif emosional? Ya, Mawar, asumsi bekerja di perusahaan A. Boleh ya Mawar ya? Boleh Pak. Izin ya? Oke, sebagai sales, Mawar achieve nih targetnya. Nah, dapatinlah bonus. Kalau saya hanya memberikan bonus dalam bentuk duit semata, ya mungkin Mawar happy saat itu. What next after duit itu habis? Gak ada apa-apanya. Nah, sekarang saya balik. Mawar, kamu dapatin bonus performance kamu, asumsi angka 100 juta. Boleh ya, asumsi angka 100 juta. Oke, saya tahu nih 100 juta nih. Mawar, ini 20 juta. Oke. 80 juta tadi itu, Mawar, bawalah orang tuanya kamu, mama, papa, pergi umroh, pergi beribadah. Masing-masing agama kan pasti punya cara mereka untuk beribadah. Nah, sekarang Mawar pulang ke rumah, infokan ke papa mama. Ma, pa, saya dapatin bonus loh, dapatin tiket ini. Kita asumsi tadi adalah umroh, ya. Kira-kira mama papa Mawar happy nggak? Happy. Happy banget atau happy biasa-biasa aja? Happy banget. Happy banget ya. Oke, berarti sama-sama itu keluarga kecil tadi itu Mawar dengan orang tua pergi umroh atau pergi beribadah ya, masing-masing agama tadi. Nah, sampai di situ kira-kira doanya papa mama Mawar untuk Mawar dan untuk perusahaan tadi seperti apa doanya? Doanya akan terus berlanjut. Nah,
supaya Mawar tetap bisa terus achieve kan, dan bagi perusahaan pun kalau bisa berkembang dan berkembang terus. Setuju nggak? Nah, Setuju. pulanglah dari ibadah tadi. Pada saat Mawar agak ngedrop sedikit, perlu dicas. Orang tua pasti akan ngomong, Mawar, kamu tuh kerja kamu itu harus yang rajin dong. Kok kamu malas-malasan kayak gini? Nah, ada dorongan kan? Ada yang ngecas kan? Nah, itulah poinnya tadi, emotional incentive. Daripada saya kasih duit 100 juta doang. What next after 100 juta? Pak, saya kan bisa jalan-jalan Pak, gini-gini. Ya, kita harus memberikan ikatan emosional ke sales kita tadi itu, di mana membuat hubungan terhadap keluarganya juga bertumbuh, hubungan antara keluarga dengan sales tadi itu bertumbuh, dan Tuhannya juga ikut bertumbuh. Iya, Pak. Karena kalau tanpa Tuhan restui, mau formula Pak Benny sebagus apapun juga, Tuhan tidak buka jalan, nol. Minta izin restu itu ke siapa? Ke Tuhan. Tuhan berkehendak itu jadi. Nah, kita nggak bisa melupakan unsur satu ini. Ini yang terpenting menurut saya, Mawar. Ya, oke. Kira-kira Mawar clear? Clear, Pak. Clear banget. Clear banget. Clear banget ya. Karena kalau 8 juta itu dikasih uang, bisa jadi dia ngabisin sendiri. Iya. Dengan teman-temannya, belum tentu dengan keluarganya juga. Betul. Nah, sahabat Eljon, tadi kita telah membahas banyak banget, mulai dari yang pertama yaitu untuk mengetahui apa itu strength kalian, kekuatan kalian, dan juga weakness ya Pak. Good. Kemudian bagaimana caranya fokus pada strength ini. Good. Very good. Terus kemudian yang paling penting adalah bahwa kompetitor atau musuh itu hanyalah mindset. Excellent. Benar banget. Nah, sahabat Eljon, telah 1 jam kita menemani kalian semua di sini, tapi jangan sedih karena di episode selanjutnya kita masih akan tetap mengundang Pak Benny. Siap. Maka dari itu saya Mawar Salem, Putri Pariwisata Indonesia 2019, dan juga Saya Pak Benny Cuaca. pamit undur diri. Thank you. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke pemirsa, see you! Oke, Kak. Nah sahabat Eljon, sudah selesai nontonnya. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan share ya. Dah.